Peristiwa berdarah terjadi 13 Desember 1945 atau beberapa bulan setelah proklamasi dikumandangkan Soekarno. Bekasi menjadi lautan api karena dibombardir oleh tentara sekutu di darat dan di udara. Rumah-rumah warga pun terbakar, mulai dari alun-alun, Kranji, Teluk Buyung, Teluk Pucung, Bulu Kapal, hingga Lemah Abang dan Karawang. Inggris geram lantaran para pejuang kemerdekaan di Bekasi menyandera sekitar 25 tentara sekutu di Tangsi Bekasi, kini Mapolres Bekasi Kota, dekat alun-alun Bekasi. 25 tentara sekutu itu terdiri dari 5 orang dari pasukan Royal Air Force dan 20 prajurit India dari Maharata Light Infantry. Semua bermula pada Jumat 23 November 45. Saat itu, pesawat Dakota yang membawa sekitar 25 militer sekutu mendarat darurat di wilayah Rawagatel, Cakung. Cakung dahulu masuk wilayah Bekasi. Pesawat yang berangkat dari lapangan udara Kemayoran sekitar pukul 11 dengan tujuan Semarang itu mengalami rusak mesin dan mendarat darurat di Rawagatel. Melihat pesawat jatuh, masyarakat sekitar mencoba mendatangi lokasi kejadian. Namun, tentara Inggris yang merasa jatuh di lokasi yang menjadi kekuasaan Republik merasa tertekan dan menembakkan ke arah masyarakat. Penembakan dari tentara Inggris itu membuat gerilyawan murka. Terjadilah pertempuran singkat yang membuat tentara Inggris menyerah lantaran kalah jumlah. Mereka menyerah. Mereka disandera para gerilyawan Bekasi. 1 korban tewas dari tentara Inggris ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyanderaan para tentara Inggris membuat pihak sekutu geram. Pihak sekutu mengirimkan pasukan dan mengecek langsung ke lokasi jatuhnya pesawat. Melihat 1 jasad tewas, para tentara Inggris mengambil kesimpulan bahwa tentara lainnya dalam pesawat tersebut mengalami hal serupa. Para tentara Inggris menyisir rumah-rumah sekitar mencari teman yang lain. Mereka mencari para gerilyawan. Saat tengah melakukan penyisiran, para tentara Inggris diserang pejuang dengan menggunakan parang dan pedang. Pertempuran terjadi sehingga menyebabkan puluhan korban tewas dari pihak pejuang, sementara dari pihak Inggris hanya 1 tewas dan yang lainnya terluka. Mendengar berita tersebut, Panglima tertinggi Sekutu di Indonesia, Jenderal Philip Christian, marah besar dan menuntut para tahanan dibebaskan dan kembalikan ke Jakarta. Perdana Menteri Indonesia, Sultan Syahrir, yang menerima tuntutan dari pihak sekutu meminta penjelasan kepada Letkol Mufreni Mumin. Letkol Mumin merupakan komandan Resimen 5 Cikampek yang juga pemimpin seluruh pejuang di front timur Jakarta. Lokasi jatuhnya pesawat merupakan wilayah dari Letkol Mumin. Letkol Mumin dalam penjelasan kepada Syahrir mengaku tak bisa berbuat banyak sebab para tahanan sudah meninggal dunia. Kejadian ini juga membuat Presiden Soekarno datang ke Bekasi dan menanyakan langsung ke Mumin. Setelah mendengar penjelasan Mumin, Soekarno pergi. Kedatangan Soekarno membuat semangat para pejuang Bekasi kembali berkobar. Seperti dikutip dari buku Sejarah Bekasi sejak peradaban Buni ampe wayah gini, karya Endra Kusnawan, disebutkan kemarahan sekutu berujung pada tudingan bahwa pelakunya berasal dari gerilyawan Laskar Banteng Hitam Indonesia di bawah naungan Haji Darip dari Klender. Pihak sekutu mulai menerjunkan kekuatan penuh sejak 29 November 45. Selain membawa senjata, mereka juga membawa jerigen berisi minyak. Pihak gerilyawan Bekasi sudah mendengar soal akan adanya penyisiran dari tentara sekutu. Mereka telah dahulu meninggalkan lokasi. Alhasil, tanggal 13 Desember 45, pihak sekutu dengan kekuatan besar tak menemukan para pejuang Bekasi dan tawanan. Mereka lantas menyerang secara membabi buta dengan membakar rumah warga. Bekasi pun menjadi lautan api. Tak puas dengan membakar rumah, pihak sekutu melempar bom menggunakan tank dan pesawat.